mungkin ada yang masih mengingat toko Mbing, ataupun ada juga toko kamera, tempat foto dan sebagainya. Itu di era-era tahun 60, 70 sampai 80. Ada kayak pemimpinnya itu di situ. Oh iya. Dia bisa memperlihatkan dirinya itu dengan sosok tubuh yang besar, terus agak gelap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat sedulur babat bumi Bojonegoro dimanapun Anda berada. Kali ini saya masih dengan sahabat saya, Kang Hafid. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar malam ini Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga cuaca malam ini lumayan cerah. Ya, biasanya kawasan Bojonegoro selalu hujan. Nah, hujan dari sore hingga malam hari. Dan alhamdulillah malam ini cerah dan kita bisa melakukan sholat. Malam ini tidak seperti biasanya, kita berada di suatu tempat yang mungkin bisa dibilang asing buat sedulur-sedulur semua, tapi tempat ini sangat strategis sekali, yaitu di perempatan Bombok. Untuk itu tetap simak Babat Bumi Bojonegoro, kita akan mengulas tentang sejarahnya dan juga sisi-sisi lain dari perempatan Bombok ini. Nah, Kang Hafid, ini kan kita berada di suatu tempat di mana tempat ini strategis, tapi bagi beberapa orang mungkin ya, orang Bojonegoro ataupun mungkin bahkan orang luar Bojonegoro tidak mengenalnya, yaitu Bombok. Nah, Bombok sendiri ini berlokasi kalau jalan yang dari arah selatan ini kan jalan Diponegoro, terus yang dari timur jalan Umar, ya betul. Yang dari utara jalan AKBPM Suroko, dan yang dari barat jalan Panglima Sudirman. Ini menarik Kang Hafid ya, terkait dengan sejarahnya Bombok ini. Bagi sedulur-sedulur mungkin yang zamani mungkin ya, zamani era ya, zamani tahun 70-an sampai 80-an. Itu dari cerita warga sekitar itu mengatakan bahwasanya Bombok ini adalah sentral atau pusat. Berarti dulunya pusat aktivitas. Betul sekali. Dagang, orang nongkrong. Jadi kalau kita saat ini, kalau teman-teman sedulur bisa lihat, kita ini di samping gedung bioskop bekas. Dulunya bioskop ini ya. Nah, tapi kalau kita di arah depan sana itu berjajar pertokoan-pertokoan. Mungkin ada yang masih mengingat toko Mbing, ataupun ada juga toko kamera, tempat foto dan sebagainya. Itu di era-era tahun 60, 70 sampai 80. Oh, sekitar tahun 60-an gitu. Iya. Jadi di mana beberapa toko yang saat ini banyak di sudut-sudut Bojonegoro, di tahun-tahun segitu itu toko-toko vital itu adanya di sini. Oh, berarti numpuk istilahnya Bojonegoro numpuk. Nah, karena numpuk di sini, akhirnya orang pun menyebut Bombok ini sebagai
pusat Pusat aktivitas. aktivitas. Bahkan mungkin anak-anak muda biasa nongkrong di perempatan ataupun menonton bioskop yang diputar di sini. Di sini. Iya. Baiklah, kita akan jalan-jalan. Mungkin sambil Kang Hafid juga barangkali bisa mendeteksi ataupun menerawang ada apa atau sesuatu kah dari Bombok secara umum dan gedung Biskup Rajegesi ini khususnya. Oke, kita telusuri agak ke sana Mbak ya. Oke, Coba kita telusuri agak ke sana. Ini pintu gerbangnya dulu di mana ya Mbak? pintu gerbangnya di sisi utara karena gitu ya? posisinya yang sebelah timur ini berjajar toko-toko. Oh. Nah, Iya, yang iya. menarik di seberang jalan itu Sebelah timur. ada pom bensin. Jadi yang legend dulu. itu. Itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 70 sampai 80. 70 sampai. Ini kita bisa bayangkan kan. Ini dulunya mungkin banyak anak-anak muda ataupun Nongkrong di juga sini mungkin ini. iya nongkrong nunggu bioskop dan sebagainya. Mungkin Kang Hafid dari kacamata metafisik bisa ada residu mungkin aktivitas ataupun apa? Kalau aktivitas lebih cenderung di sebelah pojok utara itu. Yang tadi kita itu di sana. Betul. Kita ke sana, kita opening di sana itu. Di situ banyak sih. Dan ada kayak pemimpinnya itu di situ. Oh iya. Dia bisa memperlihatkan dirinya itu dengan sosok tubuh yang besar, terus agak gelap gitu. Oh mungkin sebelum dulu ya kalau orang biasa. Mungkin sih ya. Tapi kalau aku nggak menyebut seperti itu, tapi dia bisa mewujud besar tubuhnya dan agak gelap warnanya gitu. Oh ya sedulur, terkait dengan Bombok ini juga dari kata Bombok sendiri itu banyak anggapan ataupun pendapat dari masyarakat. Ada yang Bombok berasal dari kata dulunya ini ramai dengan mbok-mbok, ataupun ada juga yang menyatakan mbok-mbok ini adalah ungkapan dari kekaguman. Jadi ketika bioskop ini diputar nih, Penonton menunggu filmnya bagus, filmnya nah, bagus. jadi sebagai ungkapan mbok-mbok kayak gitu. Bahasa Ada juga, kiasan. nah ada juga yang berpendapat mbok-mbok ini dulunya ini mungkin kawasan apa namanya semacam Apa Mbak? rawa-rawa. Oh, Nah di situ banyak suri bombok. Nah akhirnya Bombok itu. disebut bombok istilah itu. Nah dari catatan koran Belanda tahun 1939 itu menulis bahwasanya telah terjadi perampokan toko Cina di daerah Bombok Bojonegoro, di mana kerugian sang pemilik itu sekitar 200 golden. Nah, dari tulisan berita ini tentu semacam petunjuk bahwasanya istilah Bombok ini kan sudah ada sejak zaman kolonial zaman Belanda. Akan tetapi apa asal? Dari mana asalnya? Kata Dan, ini. Siapa yang mengawali? Mungkin suatu saat dari teman-teman ada yang tahu atau punya cerita, langsung aja komen dan beri cerita yang menurut teman-teman Penemuan teman-teman. Nah, ya terkait kata Bombok. Oke kan, lanjutkan. Ya. Jadi kalau ceritanya ini kan gedung bioskop kan. Itu sama seperti cerita dalam koran Belanda itu di tahun 30-an sampai 40-an dalam peta Bojonegoro itu juga tertanda sebagai sinema. Jadi gedung bioskop. Terus di tahun 50-an sampai 60-an ada warga yang menceritakan bahwasanya selain dengan gedung bioskop itu juga sebagai ajang pertunjukan mungkin ketoprak kesenian rakyat waktu itu ya. Jadi
mungkin ini sisi dari Bombok itu sendiri. Ada yang mungkin teman-teman juga istilahnya memiliki perlu informasi tahu, ya, perlu tahu. Di seberang jalan ini, di sebelah timurnya gedung biskup ini, itu selain pom bensin, itu dulu adalah kantor Kempetai di masa pendudukan Jepang. Jadi Jepang ya. kalau istilah sekarang polisi militernya Jepang, PM. Dan di mana Kempetai sendiri terkenal dengan sangat kejamnya. Baiklah Kang Hafid, ya, Mbah. mungkin tadi sekilas tentang sejarah Bombok, barangkali nanti Gambaran sisi lain dari Bombok dan sekitarnya ini bisa Kang Hafid jelasin mungkin dari sisi yang lainnya. Oke, kita sambil jalan-jalan kan? kita. Setelah kita muter-muter tadi dari sisi timur gedung biskup ini, bekas gedung biskup ini, mungkin Kang Hafid ada yang bisa dirasakan terkait metafisiknya ini? Kalau saya merasakan sih keadaan sekarang ini kan ya, ini sekarang ini Pak. Ini lebih banyak dihuni aktivitas dari bangsa jin sendiri ya. Bangsa jin, ya. Jadi dimanapun tempat pasti ada jin seperti pasti. Ini kan juga terlalu lama nggak dibikin aktivitas manusia. Iya betul sekali. Hampir mungkin tahun 2000-an awal mungkin setelah ini dealer ini terakhir jadi dealer mobil dan tutup ini udah lama banget. Terus apa lagi kan? Di sini banyak loh Mbah sebenarnya. Maksudnya di dalam gedung ini? Iya di sekitar sini juga, terutama kalau usia sih masih muda. Masih muda, dia sering bermain kayak gitu. Cuma komandannya yang saya ceritakan tadi, yang bisa dia wujud dengan tubuh yang besar. Kira-kira mengganggu masyarakat sekitar ataupun mungkin pengguna jalan ya? Kalau menurut saya sih enggak. Mereka ada komandonya di sini kok. Dia enggak. Secara fungsi dia hanya untuk pengisi tempat ini dulunya kalau nggak salah. Kalau tadi sempat, kalau boleh cerita ini tadi beliaunya ini, dianya ini berasal dari selatan. Selatan itu maksudnya selatan ini atau mungkin jauh kota lain. Kota lain dia didatangkan ke sini. Itu apakah bangsa jin ya? Iya. Maksudnya bangsa jin mungkin ada secara khusus dari ras tertentu ataupun misalkan secara bentuk, apakah orang Jawa atau apa? Enggak ya, sebenarnya enggak wujud aslinya enggak seperti itu, cuman dia bisa menampakkan dirinya ke manusia, bangsa manusia itu dengan perwujudan dia bisa big, besar, terus dia gelap. Seperti itu. Tapi secara biasanya umumnya dia itu seperti apa? Kalau umumnya enggak apa ya namanya? Enggak mewujud. Dia seperti energi itu. Sama ini kan. Seperti kita tahu semuanya, dulur ya. Kawasan Bombok ini walaupun posisinya strategis di tengah kota, bahkan kalau kita hitung secara jarak itu dengan alun-alun sekitar 200 meteran kan ya? 200 meter, kurang lebih 200 meter. Artinya ini pusat kota. Dan di masa-masa yang lalu mungkin bisa juga disebut jantung kotanya Bojonegoro karena aktivitas ekonomi, pertokoan banyak di sekitar sini. Akan tetapi ya ini yang menjadi pertanyaan. Setelah tahun 2000-an ini perempatan Bombok ini seperti kehilangan pamor. Iya ya. Jadi semakin redup, dia sepi dari aktivitas manusia gitu. Bahkan jika dibanding dengan wilayah lain di Bojonegoro, misalkan Jalan Veteran, Gajah Mada, Tengku Umar ataupun Kartini, di sini jam 9 malam ada udah
Terasa sepi banget. Apakah ini ada pengaruh dari mungkin Dari yang tak kasat makhluk-makhluk mata? yang tak kasat Mungkin mata bagaimana gitu ya. pendapat Kalau menurut saya sih nggak ada, ini hanya secara teknis saja. Teknis bahwa memang jantung kotanya mau dirubah kan, mungkin di selatan di timur ini bergeser. Bahkan kota satelitnya Mungkin sedangkan ada banyak aktivitas dagang, ya kan? Kalau yang sekarang kan ada di timur semua, jadi otomatis secara teknis ini lambat laun, jarang digunakan aktivitas, dia akan meredup, dia akan sepi dengan sendirinya secara teknis karena perubahan pembangunan, pergeseran zaman. Jadi meskipun tampak sepi, meskipun gedung ini terbengkelai sudah berpuluh-puluh tahun, akan tetapi tidak ada suatu hal yang patut menjadi sebuah ketakutan ataupun apa. Jadi ini bagian dari ekonomi yang bergeser, Kang, ya? Betul, ekonomi yang bergeser karena peralihan pembangunan ini ya. Bukan sesuatu hal dan lain-lain, sahabat. Nggak ada terkait dengan hal-hal goib yang ada di sini, insya Allah nggak ada. Karena memang teknis saja ini. Lama nggak digunakan untuk aktivitas ekonomi, dia akan meredup dengan sendirinya. Ya, harapan kita semua mungkin tidak hanya di Lombok, dimanapun sisi di Bojonegoro ini ramai dan bisa menjadi semacam energi untuk kita berkreasi, berekonomi dan sebagainya, ya kan? Ya. Mungkin ada lain, Kang, yang mau cuma agak menarik juga ini di perempatan jalan itu ya. Di perempatan jalan itu kalau kita lihat bisa seperti kayak digambarkan di alam manusia itu kayak minyak. Kayak minyak, entah itu dari jadi cairan, jadi cairan, luberan, energinya dia itu semacam menggumpal, tapi dia nggak berefek untuk manusia sih nggak. Cuman ada sesuatu yang entah manusia itu dengan tujuan tertentu dia buang sesuatu di situ. Apa? Gini nggak? Apa? Mungkin beberapa teman-teman juga sering mendapati ya. Seperti hanya di Bombok ini, perempatan Bombok sini, terus perempatan ya di PLN, sama tempat mungkin beberapa tempat lain itu ada semacam membuang sesajen. Saji. Nah, betul. Nah, apakah pengaruh dari itu? Bisa jadi dia menggumpal seperti endapan residu energi gitu loh. Cuman dia nggak ngefek, insya Allah nggak ngefek ke alam manusia, nggak. Karena ada aktivitas manusia di situ, maka dia berbekas di situ. Ya alhamdulillah tertangkap sih. Oh mungkin manusianya melakukan sesuatu di situ, entah buang apa itu di situ, cuman gitu. Oke. Baiklah sahabat Babat Bumi Bojonegoro dimanapun Anda berada. Mungkin jam berapa, kan? Sekarang menunjukkan jam 1. Ya. Waktu sudah semakin larut. Dan tadi kebetulan sekali kita nggak ada rencana, akan tetapi kita melihat gitu ya. Nah, ketika melihat bangunan tua yang berada di lokasi strategis, kayaknya kok menarik gitu loh. Menarik untuk dieksplor. Dan ya, inilah gedung tua yang mangkrak dulunya adalah gedung Biskup Rajikusi di era lampau. Nah, tetap simak Babat Bumi Bojonegoro, dan kami akan mengulas baik sejarah maupun metafisika dari tempat-tempat yang ada di Bojonegoro lainnya. Ambil setiap pelajaran yang baik dan abaikan yang tidak baik dari video kami, dan kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum, salam rahayu.